Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih dipertemukan kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada bab tentang nasihat kepada para pemimpin atau kepada para penguasa, baik berupa amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Ya, sebenarnya kami sudah membahas sebagian nasihat-nasihat dari para ulama terdahulu kepada para khalifah atau kepada para penguasa atau kepada para pemimpin-pemimpin terdahulu. Kita melanjutkan nasihat-nasihat mereka. Ya. Sini disebutkan wa hukiya an Arabiyan dakhala ala Sulaiman ibni Abdul Malik faqala ya amiral mu'minin inni mukallimuka bikalamin fahtamilhu wa in karihtahu fa inna warahu ma tuhibbu in qabiltahu. Dihikayatkan atau dikisahkan ada seorang Arab Badui yang tinggal di pedalaman, orang Arab yang tinggal di pedalaman disebut dengan Arab Badui, pernah menemui Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, Sulaiman bin Abdul Malik ini salah seorang khalifah. Ya, salah seorang khalifah. Lalu apa kata seorang Arab Badui ini? Wahai Amir Mukminin, sesungguhnya saya akan menyampaikan kepada kamu perkataan, maka hendaklah engkau menerima perkataan saya ini. Seandainya engkau tidak menyukai perkataan ini, maka sesungguhnya di balik dari perkataan saya itu ada sesuatu yang engkau akan sukai jika engkau mau menerima perkataanku itu. Ya. Qala qul, maka sang khalifah mengatakan, katakanlah kepadaku. Qala ya amiral mu'minin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, innahu qad tanafaka rijalun ibta'u dunyaka bidinihim. Sesungguhnya ya ada orang-orang yang membeli dunia engkau dengan agama mereka. Artinya mereka itu ada orang-orang yang di sekitar kamu itu yang lebih mencintai dunia daripada kehidupan agama atau lebih mencintai daripada kehidupan akhirat. Artinya dia rela menjual agama mereka untuk kepentingan dunia yang dia dapatkan darimu. Waridhoka bisukhti rabbihim, bahkan dia lebih memilih keridhoanmu meskipun dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang tersebut suka kalau engkau itu ridho, engkau itu suka kepada mereka, meskipun apa yang mereka lakukan itu sebenarnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin mendapatkan keridhaan darimu. Ya, khafuka fillah. Mereka itu takut kepadamu. Ya, mereka takut kepadamu
Ya, namun mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Ya, kharrabul akhirata wa amru dunya. Mereka adalah orang-orang yang menghancurkan kehidupan akhiratnya dan lebih mementingkan kehidupan dunianya dan hanya mau menghidupkan kehidupan dunia ini yang sementara, tapi pada hakikatnya mereka telah menghancurkan kehidupan akhirat mereka. Fahum harbunil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang eh, berperang kepada kehidupan akhirat. Artinya mereka tidak menyukai kehidupan akhirat. Ya, silmunid dunia, dan mereka itu berdamai dengan kehidupan dunia. Ya, artinya mereka itu lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhiratnya. Fala ta'man fala ta'manhum. Ya, janganlah engkau merasa aman ya dari mereka. Ala ma i'tamanakallah, ya atas apa yang Allah amanahkan kepada kamu berupa kekuasaan atau pemerintahan. Fa innahum lam ya'lul amanah taddian wal umma khasafa. Mereka tidak menjaga amanah sebaik-baiknya, ya, dan juga tidak memperhatikan umat. Wa anta mas'ulun amma jtarahu, dan engkau wahai sang khalifah bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Walaisu bimas'ulina amma jtarahta, dan mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang engkau lakukan. Fala tasluh dunyahum bi fasadi akhirika. Janganlah engkau perbaiki, fala tuslih dunyahum, janganlah engkau memperbaiki dunia mereka dengan mengorbankan akhirat engkau, dengan merusak kehidupan akhiratmu. Fa inna a'dhaman nasi ghibnan ba'i akhiratahu ba'iun akhiratahu bidunya ghairihi. Sesungguhnya manusia yang sangat tertipu adalah orang yang menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia dari orang lain. Itulah orang yang paling celaka, orang yang paling merugi, ya, menjual akhiratnya untuk mendapatkan kepentingan dunia yang sementara. Ya, ini nasihat ya, luar biasa nasihatnya seorang Arab Badui, ya, bukan ulama, dia bukan ulama, apalagi ulama yang terkenal, tapi seorang Arab Badui, tetapi dia bisa memberikan nasihat yang begitu berharga, yang begitu menyentuh hati sang khalifah. Ya, oleh karenanya, apa kata sang khalifah? Faqala Sulaimanu amma anta faqad salaka lisanu. Iya, adapun engkau sungguh lisanmu itu benar-benar lurus. Ya, bahwa aqta min saifik, bahkan lisanmu itu lebih tajam daripada pedangmu. Ya, ya, karena Arab Badu ini ya berani menyampaikan kebenaran, nasihat yang tegas ya kepada sang khalifah. Ya, artinya beliau berani mengkritik bahwasanya ada orang-orang yang di sekitar sang khalifah itu yang tujuannya bukan untuk mencari akhirat, tetapi semata-mata untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dunia mereka. Iya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga hal itu pun juga membahayakan diri sang khalifah, karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang buruk hatinya, orang-orang yang tidak mementingkan kehidupan akhirat, hanya mementingkan kehidupan dunia yang sementara ini. Ya. Faqala ajal ya Amirul Mukminin, laka la alaik. Ya. Benar wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ucapan saya itu adalah untukmu. Ya, untuk kebaikan dirimu, bukan untuk menghinakanmu, bukan untuk merendahkan kamu. Jadi Arab Badu ini sekali-kali tidak ingin merendahkan, tidak ingin membuka aib yang terjadi pada sang khalifah, tetapi ingin memberikan nasihat. Karena beliau langsung bertemu dengan sang khalifah, tidak membuka aib sang khalifah di hadapan khalayak ramai. Begitulah seyogyanya, tatkala kita menasihati seorang pemimpin, maka hendaklah kita berupaya untuk bertemu langsung ya dengan sang pemimpin itu, lalu kita menyampaikan ya
kita beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh sang pemimpin kita untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Seandainya ada sikap-sikap mereka atau ada keputusan-keputusan mereka yang bertentangan dengan syariat, yang merugikan rakyat dan seterusnya, maka kita berhak untuk memberikan koreksi, memberikan nasihat, tentu nasihat yang bukan merendahkan, bukan menghinakan, tetapi justru membawa kepada kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Ya. Kemudian setelah itu sang khalifah mengatakan, fahal min hajatin fi dzati nafsik, apakah ada kebutuhan untuk dirimu yang saya bisa penuhi? Ya, apa kata orang Arab berdua itu? Amma khassatun duna ammatin fala. Adapun kepentingan pribadi saya, ya, dan bukan untuk kepentingan umat, maka tidak ada. Artinya kalau engkau memberikan, ya, kepada saya satu balasan hanya untuk diri saya saja, maka saya tidak membutuhkannya. Selama itu bukan untuk kepentingan masyarakat secara umumnya. Summa qama kharaja, kemudian laki-laki Arab Badui itu keluar meninggalkan sang khalifah. Faqala Sulaiman, lalu sang khalifah mengatakan, lillahi darruhu ma asrafa aslahu. Ya, ya, alangkah mulianya orang ini, ya, alangkah mulianya, agungnya asal, ya, orang ini, ya, wa alangkah begitu teguhnya hatinya, kemudian lurusnya, adilnya lisannya, dan benarnya niatnya yang benar, dan dirinya yang warok, yang sangat berhati-hati. Ya, hakada falyakun asy-syaraf wal aqal. Maka hendaklah begitulah, artinya kemuliaan dan kecerdasan itu terletak daripada hati yang kuat, lisan yang benar, dan niat yang lurus, dan jiwa yang warok. Ya, yang warok itu berhati-hati dari hal-hal yang samar, ya, apalagi hal-hal yang diharamkan. Ya. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi ini meskipun ini nasihat kepada sang khalifah, tetapi sebenarnya nasihatnya bersifat umum kepada siapa saja, khususnya para pemimpin, baik pemimpin di level yang tinggi ataupun pemimpin yang di level yang rendah. Ya, artinya jangan sampai ada orang-orang di sekitar kita, ya, yang memanfaatkan kita sebagai pemimpin sehingga kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus juga menerima kritikan-kritikan, nasihat-nasihat dari siapa saja. Apalagi kalau dari para ulama, ya, bahkan bukan cuma para ulama, siapa saja, kalau dia mengkritik, yang menasihati dengan nasihat yang baik, yang benar, maka sang pemimpin harus menerima dengan lapang dada. Ya, tidak ada perasaan digurui, tidak ada perasaan dihina, tetapi harus berlapang dada bahwasanya kebenaran itu harus diterima, dan jika kesalahan itu maka harus ditinggalkan. Ya. Kemudian diriwayatkan bahwasanya sang khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, ya, pernah berkata kepada Abu Hazim, ya, salah seorang ulama, ilzni, apa kata sang khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, nasihatilah aku. Faqala, apa kata Ibnu Abi Hazim, sang ulama itu mengatakan, ittaji summa ja'al al-mauta inda ra'sik. Ya, berbaringlah kamu, kemudian jadikanlah kematianmu itu ada di kepalamu. Ya, jadi berbaringlah kamu seolah-olah kamu itu sedang mati itu. Ya, berbaringlah kamu seolah-olah kami itu sudah mendekat kepada kematian. Ya, artinya nyawa itu sudah mau dicabut. Ya, summandur ma tuhib an yakuna fik fitil kasa'ah. Maka lihatlah, ya, apa yang kamu sukai, ya, pada dirimu di
saat kami itu sudah mau menjelang kepada kematian, fakhud fihil an, maka ambillah apa yang kau sukai di saat itu. Wa ma takrah, begitu juga lihatlah apa yang kamu tidak sukai yang terjadi pada saat itu pada dirimu, maka tinggalkanlah sekarang. Ya, ini luar biasa juga ya. Salah seorang nasihat ulama kepada sang khalifah, ya, yaitu nasihat bahwasanya kita semua ini akan meninggal dunia. Apakah dia sang khalifah, pemimpin, siapapun, ya, kita semua akan meninggal dunia, maka kita harus mempersiapkan bekal apa yang mesti kita bawa. Ya, tentu kita akan menyukai bekal iman dan amal soleh yang akan menemani kita di dalam kubur. Ya, sedangkan amal-amal keburukan, amal-amal kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan keburukan dan kemaksiatan tentu kita tidak menyukainya. Maka kita pun berharap untuk meninggalkannya, untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan keburukan. Ya. Kemudian ada lagi perkataan salah seorang ulama kepada Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, yaitu Muhammad bin Ka'ab. Ya Amirul Mukminin, innamad dunya suqun min aswaq. Sesungguhnya wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dunia itu seperti pasar dari pasar-pasar yang ada. Ya, jadi perumpamaan dunia seperti pasar. Ya, minha kharajan nasu bima yadurhum wa ma yanfa'uhum. Di antara manusia ada yang keluar dari pasar itu, ya, yang membawa sesuatu yang membahayakan dirinya dan tidak bermanfaat bagi dirinya, ya. Ya, sebagaimana di pasar, ya, boleh jadi ada orang-orang yang menjual sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Wa kam min qaumin gharrahum minha mislul ladzi asbahna fi. Begitu banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia itu. Ya, sebagaimana yang kita alami sekarang ini. Ya, orang-orang tertipu dengan kehidupan dunia sehingga waktu mereka itu habis dalam perbuatan dosa atau dalam hal-hal kesia-siaan. Ya, hatta atahumul maut fastaw'abahum fakharuj minha malumin. Sampai datang kepada mereka kematian, baru dia sadar. Ya, baru dia sadar ketika mereka sudah diambang kematian atau ketika dicabut nyawa mereka. Maka mereka pun keluar dari dunia ini dalam keadaan tercela, ya, dan tidak bisa mengambil apa-apa yang dia sudah kumpulkan selama ini. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya apa yang kita cintai dari dunia ini, harta, keluarga dan seterusnya, jabatan, pekerjaan, itu semuanya akan kita tinggalkan. Dia tidak akan ikut bersama kita tatkala kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Wasaru ila man la ya'durhum. Ya, maka mereka pun, ya, dimasukkan ke dalam apa namanya? Ya, ke dalam kuburan. Ya, yang mana ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam kuburan, maka tidak lagi celah untuk kembali ke dunia. Tidak lagi waktu sedetik pun untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh. Ya, panahnu muhaqqiquna ya Amirul Mukminin an nanzura ila tilkal a'mal allati taqbituhum biha. Ya. Dan kami wahai Amirul Mukminin, ya, sangat membutuhkan amal-amal yang mana amal-amal itu sebagai bekal kami untuk ketika kami dimasukkan ke liang kubur. Ya, dan kami juga takut terhadap amalan-amalan keburukan, ya, yang akan menemani kami di alam kubur itu. Maka kami pun berupaya untuk meninggalkan amal-amal keburukan. Fattaqillah, takutlah kamu kepada Allah, wahai Amirul Mukminin. Wabtahil abwab, hendaklah engkau buka pintu-pintu, ya, pintu-pintu kebaikan untuk rakyatmu. Wasahilil hijab, dan mudahkanlah artinya pemisah antara engkau dengan rakyatmu. Wansuril mazlum, tolonglah orang-orang yang terzolimi. Waraddil zalim, dan cegahlah orang-orang untuk tidak berbuat kezaliman. Salasun man kunna fihi istakmalal iman billah. Ada 3 hal jika seorang itu
ya ada pada dirinya, maka dia telah menyempurnakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, idza radiya lam yudkhilhu ridahu fil batin. Apabila dia ridho terhadap sesuatu, maka keridhoannya itu tidak memasukkannya ke dalam batinnya. Wa idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu minal haqq. Ya. Namun apabila dia marah, maka kemarahannya itu tidak melenceng daripada kebenaran. Wa idza qadira lam yatanawal ma laysa lahu. Dan jika dia memiliki kemampuan kekuasaan, dia tidak mengambil kecuali hanya haknya saja. Ini ikhwatal Islam, azakumullah ya, luar biasa nasihat seorang ulama kepada sang khalifah ya, yang sangat menyentuh sekali, bahwanya intinya para pemimpin tentu harus senantiasa ada para ulama yang menasihatinya. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya pemimpin itu dikitari atau banyak hal-hal yang dihadapi. Ya, masalah warganya, rakyatnya, masyarakatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, maka perlu ada penyeimbang dari para ulama yang meluruskan tatkala jika ada hal-hal yang menyimpang dari yang sebenarnya. Ya. Kemudian di sini ada ya perkataan, ya meskipun ini panjang ya, ini cukup panjang ini nasihatnya ini, ya, tidak baik. Wadakhala Atha bin Abi Riba ala Hisham. Ya, pernah satu ketika Atha bin Abi Riba ini salah seorang tabiin ya, salah seorang tabiin besar, murid dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah menemui Hisham. Hisham ini salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Rahaba bihi, maka sang khalifah menyambut Atha bin Abi Riba, sang ulama ini, dengan sambutan yang baik. Wa qala ma hajatuka ya Abu Muhammad. Maka sang khalifah mengatakan, apa keperluanmu wahai Abu Muhammad? Itu Atha bin Abi Riba nama panggilannya. Wa kana indahu asyrafun nas yatahaddatsun. Ketika itu ada orang-orang pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh sedang berbicara di sisi sang khalifah. Fasakatu, lalu mereka berhenti. Fadzakkarhu Atha bi arzaqi ahli al-haramain. Maka Atha bin Abi Riba sang ulama mengingatkan kepada sang khalifah tentang rezeki-rezeki atau tentang semacam upah-upah atau santunan-santunan kepada penduduk Haramain Mekah dan Madinah, dan hadiah-hadiah untuk mereka. Faqala na'am. Apa kata khalifah? Iya, saya akan memberikan bantuan dan hadiah kepada mereka. Ya gulam uktub li ahli Madinah wa ahli Makkah bi ata arzaqihim. Wahai dia memberitakan kepada sekretarisnya untuk menuliskan ya bantuan-bantuan kepada penduduk Madinah dan penduduk kota Mekah. Summa qala ya Abu Muhammad, hal min hajatin ghairiha, apakah ada kebutuhan selain itu? Qala na'am, ya. Fadzakarahu bi ahlil Hijaz wa ahlil Najd wa ahlil Sughur fa fa'ala misla dzalik. Ya, lalu Atha bin Abi Ribah menyampaikan kepada sang khalifah, di sana juga dari ahlil Hijaz juga perlu mendapatkan, ahlil Najd juga perlu mendapatkan bantuan pendanaan. Dan ya, summa dzakara bi ahlil zimmah alla yukallifu ma la yutiqun. Begitu juga Atha bin Abi Riba mengingatkan sang khalifah terhadap ahlul zimmah, yaitu orang kafir Yahudi dan Nasrani yang tinggal di wilayah kaum muslimin. Ya, tetap dalam keadaan agama mereka tapi tinggal di wilayah kaum muslimin, disebut dengan ahlul zimmah, orang yang mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Alla yukallifu ma la yutiqun. Janganlah kalian memberikan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya, melakukannya. Fajabahu ila dzalik, maka sang khalifah pun menerima apa yang disampaikan oleh Atha bin Abi Ribah kepadanya. Summa qala lahu fi akhir dzalik hal min hajatin ghairiha, apakah ada keperluan selain daripada itu? Qala na'am ya Amirul Mukminin. Benar, iya ada wahai Amirul Mukminin. Ittaqillah bi nafsik, takutlah kamu kepada Allah terhadap dirimu. Ya, artinya jangan sampai dirimu itu
membuat engkau itu lupa kepada Allah, yang sampai hawa nafsumu itu membuat engkau menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka khuliqta wahdaka, karena engkau diciptakan itu sendirian. Artinya ketika kita lahirkan sendirian, ya, tidak ada yang lahir itu langsung berdua. Ya, meskipun kembar tapi satu persatu keluar dari rahim ibu kita. Wa tamutu wahdaka, begitu juga ketika kita meninggal juga sendirian. Tidak ada yang berdua, tidak ada yang bersama-sama, ya. Juga sendirian, sendiri-sendiri. Wa tuhsyar wahdaka, dan kalian juga akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar sendiri-sendiri, artinya mengurus diri masing-masing. Tidak ada orang yang bisa mengurus orang lain pada saat itu. Wa tuhasab wahdaka, dan kamu juga akan dihisab, akan diperiksa amalanmu oleh Allah juga sendiri-sendiri. Ya, Allah akan Allah juga akan Allah juga akan menghisap, ya, seseorang itu, engkau itu sendirian juga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi tidak ada orang pun bersama. Ya, tidak ada seorang pun bersamamu. Ini luar biasa, ya. Satu satu nasihat, ya, dari sang ulama kepada sang khalifah, ya, nasihat yang menyentuh jiwa, ya, bahwasanya kita mesti bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, yang karena kita ini dilahirkan dalam kesendirian, diciptakan, kemudian mati juga dalam kesendirian, kita juga akan dibangkitkan dalam kesendirian, kita juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam kesendirian. Oleh karena itulah maka nafsi-nafsi masing-masing kita memikirkan bekal apa yang kita akan bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaklah kalian menyiapkan bekal kalian, karena sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, maaf ini, ya, Mas, ada lagi sambungannya. Fa akabba Hisham yabki, maka sang khalifah pun menangis, ya. Menangis ketika mendengarkan nasihat ini, ya. Wa qama ata, lalu sang ulama itu pun berdiri dan hendak keluar. Falamma kana indal bab idza rajulun qad tabiyahu bikis ma nadri ma fihi adarahim amdananil. Lalu ketika beliau sang ulama itu, Atha bin Abi Riba, berada di pintu dari istana sang khalifah, tiba-tiba ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, lalu membawa satu kantong yang berisikan uang, ya, cuma tidak diketahui apakah dia berupa uang dirham ataupun dinar. Yang penting ada uang, ya, satu kantong itu yang ingin diberikan kepada Atha bin Abi Riba, karena dia telah memberikan nasihat yang sangat menyentuh jiwa hati sang khalifah. Maka laki-laki itu mengatakan, inna amiral mu'minin qad amara laka bihada. Ya, sesungguhnya Amirul Mukminin, ya, telah menyuruh saya untuk memberikan, ya, sekantong uang ini kepada kamu. Faqala, apa jawaban sang ulama itu, Atha bin Abi Riba? Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya tidak pernah meminta kepada kalian, ya, upah atas apa yang saya sampaikan. Sesungguhnya upahku itu melainkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pemilik atau pencipta seluruh alam semesta ini. Luar biasa, ya. Jadi Atha bin Abi Riba ini tidak mengharapkan sedikit imbalan dari nasihat yang beliau sampaikan kepada sang khalifah. Bahkan dia menolak pemberian dari sang khalifah tersebut. Dia hanya berharap imbalan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Ini memberikan satu
inspirasi, motivasi, renungan, pelajaran, ya, nasihat yang berharga bagi kita semua, ya, termasuk khususnya kepada para pemimpin, ya, apakah kita berada di pemimpin di kelas atas, di level atas, level bawah, menengah, maka ini nasihat yang sangat berharga, bahwasanya hendaklah kita bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, ya, bagaimanapun keadaan kita. Demikianlah, ya, insya Allah kita akan sambung, ini masih panjang ya, di sini nasihat-nasihat para ulama terhadap para pemimpin terdahulu, kepada sang khalifah, kepada gubernur, wali kota di zaman-zaman terdahulu. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait tentang nasihat atau beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap atau kepada para pemimpin atau para penguasa. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita saling menerima nasihat di antara kita dan kita amalkan. Ya, barakallahu fikum. Kami akhiri kajian pagi menjelang siang ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.